Halo sahabat literasi, pada channel ini kita akan mempelajari tahapan-tahapan atau proses dalam literasi informasi. Video ini merupakan materi pertama dari 4 materi literasi informasi yang akan kita bahas. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan informasi dalam menghadapi hoax. Dalam dunia digital sekarang ini, kita, terutama generasi Z, diharuskan untuk dapat membedakan benar atau tidaknya suatu informasi. Bagaimana kita selaku pengguna media sosial dapat memastikan bahwa apa yang kita terima dan sebarkan tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan bagaimana cara kita meyakinkan orang lain terkait kebenaran suatu informasi. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas pentingnya mengidentifikasi kebutuhan informasi dalam menghadapi berita hoax. Ngomongin soal kebutuhan informasi, apa sih sebenarnya kebutuhan informasi itu? Kebutuhan informasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi ketika seseorang merasa adanya kekurangan informasi atau pengetahuan karena tugas ataupun hanya sekedar ingin tahu. Hal tersebut dijelaskan dalam artikelnya Yusuf dan Subakti tahun 2010. Secara sederhananya, kebutuhan informasi adalah keinginan untuk menemukan, memahami, dan menggunakan informasi dengan bijak. Ini bisa seperti rasa ingin tahu yang tak terpuaskan yang membuatmu terus menggali lebih dalam ke dalam topik tertentu. Atau mungkin seperti rasa haus akan pengetahuan yang membuatmu merasa tidak puas sampai kamu menemukan jawaban yang kamu cari. Setelah mengetahui apa itu kebutuhan informasi, kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa identifikasi kebutuhan informasi penting untuk menghadapi hoax? Jadi, identifikasi kebutuhan informasi sendiri penting dalam menghadapi hoax karena dengan langkah ini maka kamu dapat memfilter informasi, mengenali terpercaya atau tidaknya suatu sumber, menentukan alat pencari yang sesuai kebutuhan, dan jika mengetahui lebih dalam suatu hal maka kita dapat lebih terhindarkan dari hoax. Dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi, kamu dapat mengembangkan keterampilan kritis untuk menilai setiap informasi yang kamu temui. Kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku butuh informasi ini untuk memahami topik secara menyeluruh? Apakah ada sumber lain yang dapat mengkonfirmasi klaim ini? Dengan memilah-milah kebutuhan informasi dengan cermat, kamu bisa memahami jebakan hoax dan memastikan bahwa informasi yang kamu punya didasarkan pada fakta yang kuat. Ngomongin soal hoax, apa sih hoax itu? KBBI mendefinisikan hoax sebagai berita bohong, sedangkan Merriam-Webster mendefinisikan hoax sebagai suatu tindakan yang membuat sesuatu yang salah atau tidak masuk akal dapat dipercaya atau diterima sebagai suatu kebenaran. Jadi, hoax adalah informasi palsu yang dibungkus dengan begitu rapi sehingga terlihat seperti kebenaran mutlak. Hoax bisa berupa berita palsu, gambar yang disunting, ataupun klaim yang tidak berdasar. Hoax bisa menyebar secara cepat, membuat kita semua bingung antara mana yang asli dan mana yang palsu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP telah diatur mengenai penyebaran hoax di Indonesia. Pelaku penyebaran hoax di Indonesia dapat dikenai hukuman mulai dari penjara paling lama 6 tahun sampai dengan hukuman denda maksimal 1 miliar rupiah tergantung tingkat pidana yang dilakukan. Selain karena alasan hukum, menghindari hoax juga penting dilakukan karena hoax dapat menyebabkan keresahan, perpecahan, dan kecemasan dalam masyarakat. Identifikasi kebutuhan informasi dalam menghadapi hoax sendiri terdiri dari beberapa langkah. Pertama-tama yaitu jangan langsung percaya pada setiap informasi atau klaim yang kamu temui. Perhatikan petunjuk-petunjuk yang ada seperti adanya perintah untuk memviralkan informasi, judul yang provokatif, ataupun ketidakjelasan sumber informasi tersebut. Kedua, buatlah daftar pertanyaan yang perlu dijawab dari kecurigaan tadi sebelum kamu memutuskan apakah suatu informasi layak dipercaya atau tidak. Ketiga, verifikasi informasi atau klaim tersebut dengan membandingkannya dengan informasi atau klaim dari sumber lain. Juga pastikan kebaharuan informasi tersebut. Langkah terakhir atau yang keempat yaitu perhatikan konteks informasi tersebut. Apakah informasi itu masuk akal? Adakah motif tersembunyi di baliknya?
Perhatikan juga kredibilitas penyebaran informasi tersebut. Jangan terpancing emosi, tetapi pertimbangkan dengan hati-hati sebelum menyebarkan informasi tersebut. Dari beberapa langkah tersebut, kamu dapat mengetahui informasi apa saja yang kamu butuhkan untuk mengetahui hoax atau tidaknya suatu informasi. Setelah kamu mengidentifikasi kebutuhan informasi, kamu dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yang dapat kamu pelajari dari materi 2-4 channel ini untuk menghadapi hoax yang beredar melalui berbagai media. Materi-materi selanjutnya masih membahas mengenai literasi informasi. Materi kedua yaitu sumber dan strategi penelusuran informasi. Materi ini akan menunjukkan bagaimana cara menentukan sumber penelusuran informasi sekaligus strategi pencariannya. Materi ketiga yaitu evaluasi informasi. Pada materi ini akan dijelaskan mengenai cara melakukan penilaian terhadap informasi yang telah ditemukan melalui materi kedua tadi. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai penggunaan informasi secara etis, bijak, dan efektif. Materi ini mengajarkan kita untuk selalu menggunakan informasi secara bijak dan tidak menyalahgunakannya.